warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihil kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani wa sairil awliya illah wal awliya tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hada khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin, Allahumma amin. Para jamaah, kita masih membahas tentang keutamaan masjid nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa 'ada 'alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain. Amin. Hadis nomor 6 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala nalikane manjing sapa akadukum salah siji rakaat al masjida ing masjid fala yajlis maka aja lungguh sira hatta yusolliya saingga salat sira rakaataini ing rong rakaat. Hadis pendek. Ketika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah duduk sehingga kalian melaksanakan sholat 2 rakaat. Redaksi hadis kalau diterjemah bebas seperti itu. Bila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis maka janganlah duduk hatta yusolliya rakaataini sehingga kalian sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat nawa tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu artinya menghormati masjid. Redaksi hadis begini ini, walaupun kalimatnya maka janganlah kalian duduk, janganlah duduk, ini bentuk larangan atau enggak? Larangan ya, berarti dilarang duduk kecuali sholat 2 rakaat dulu kan begitu ya. Walaupun larangan, bentuk kalimatnya larangan, tetapi maksudnya itu tidak dilarang secara mutlak.
Gini ini nek gak ngaji ya tetap ra iso paham. Makanya saya selalu menganjurkan mempelajari ilmu agama itu harus runtut. Jangan maca terjemahane mengko mesti salah paham. Ana wong mlebu masjid kok gak sembahyang dhisik mesti sampean lokno. Kan begitu kan? Nah, padahal yang dimaksud di sini enggak begitu. Kaidah fikihnya. Jadi fikih itu produk hukum. Produk hukum itu fikih. Ada kaidah fikih, qawaidul fiqhiyah. Rumusan-rumusan untuk menetapkan produk hukum. Jadi harusnya kalau panjenengan kepingin tahu kenapa, itu yang dipelajari qawaidul fiqhiyah. Kaidah fikih, bukan fikihnya. Kenapa Pak sentuhan lawan jenis kok batal? Itu bukan urusan fikih, itu urusan kaidah fikih gitu nih. Nah, kita belajar fikih aja nggak selesai-selesai, apalagi belajar kaidah fikih, tambah suwi gak mari-mari itu nanti nih. Jadi begitu nih. Jadi al-amru lil wujub, setiap perintah itu menunjukkan wajib. Tetapi ada juga al-amru lil mandub, perintah itu menunjukkan sunnah. Jadi tidak semua perintah itu menunjukkan wajib. Demikian pula sebaliknya, ada larangan itu yang litahrim, menunjukkan haram. Tetapi ada larangan pula yang tidak menunjukkan haram, tetapi bersifat anjuran. Nah, membedakan ini bagaimana? Wah, itu hal yang besar, butuh keilmuan yang melihat redaksi hadis seperti ini. Bagaimana kita memandangnya harus menguasai beberapa unsur keilmuan. Yang dimaksud fala yajlis, jangan duduk kecuali telah sholat 2 rakaat. Artinya sholat ini bukan wajib tetapi sunnah, maksudnya di situ. Namanya sholat tahiyatal masjid. 2 rakaat. Jadi panjenengan mlebu masjid sholat dulu tahiyatal masjid, itu hukumnya sunnah. Sing ora sholat ya ora apa-apa. Panjenengan mlebu masjid, begitu mlebu wis qomat, kira-kira panjenengan sholat tahiyatul masjid ataukah langsung ikut imam? Tuh, kalau melihat hadis ini kan tidak boleh, kan kudu sholat tahiyatul masjid dulu, kan begitu kan? Nah, artinya kan tidak begitu gitu nih. Nah, saya kalau masuk masjid biasanya nek ngaji bar maghrib, saya hadir ke lokasi kan sebelum azan maghrib. Biasanya ngoten nggih. Sebelum azan maghrib saya sudah sampai lokasi. Begitu masuk masjid biasanya saya langsung duduk, tidak pakai sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau saya ngaji subuh, saya hadir ke masjid sebelum azan subuh, saya mesti sholat tahiyatul masjid. Insya Allah jenengan gak tahu niteni. Insya Allah gak tahu niteni. Padahal sebenarnya ilmu begitu. Kenapa? Karena waktunya adalah waktu yang makruh untuk melakukan sholat. Kapan waktu makruh itu? Ketika matahari tepat di atas kepala. 1. Pas kira-kira 1 menit bergeser itu sudah nggak lagi makruh. 2. Setelah subuh. 3. Sebelum maghrib. Ini waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat. Sehingga saya sholat qobliyah maghrib tidak pernah melakukan. Demikian pula saya nggak berbicara orang lain. Ketika memasuki masjid, waktu-waktu yang makruh saya tidak melakukan sholat tahiyatul
masjid. Beberapa ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan sholat tahiyatul masjid, boleh, tetapi saya menghindari waktu yang makruh. Beberapa ulama ada yang berpendapat memperbolehkan sholat qobliyah atau ba'diyah di waktu yang makruh, tetapi saya menghindari waktu yang makruh. Kenapa? Karena makruh itu artinya tidak disukai. Saya lebih baik melakukan yang sunnah daripada melakukan yang di waktu yang makruh. Apa yang sunnah? Memperbanyak doa. Itu hukumnya sunnah. Bahkan sholat jenazah pun, padahal itu tidak masalah sebenarnya. Jadi sholat jenazah bar asar itu boleh sebenarnya. Tetapi saya selalu menganjurkan hindari waktu makruh. Hindari, kalimat hindari itu bukan berarti haram. Menghindari waktu makruh. Ketika meninggalkan sholat tahiyatul masjid, meninggalkan sholat qobliyah karena waktu makruh, maka dianjurkan mengganti dengan al-baqiyatus sholihat. Panjenengan budal nang masjid, waktune wis mepet, dugi masjid wis qomat. Berarti gak sholat tahiyatul masjid, gak sholat qobliyah. Bagaimana caranya mengganti dengan al-baqiyatus sholihat? Itu nilainya sama dengan sholat tahiyatul masjid dan sholat qobliyah. Apa itu al-baqiyatus sholihat? Membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, baca 3 kali, sudah, itu menggantikan sholat-sholat yang tadi. Kami tidak menyalahkan orang yang sholat qobliyah sebelum maghrib, tidak menyalahkan. Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh saja. Tetapi kalau pertanyaannya apakah dianjurkan? Lah ini yang tidak dianjurkan. Karena waktunya adalah waktu yang makruh. Waktunya yang makruh. Waktunya yang jenengan nanti tumon mboten bar subuh ana wong lakoni salat ba'diyah subuh. Tumon mboten? Pernah tahu enggak? Kenapa kok enggak pernah ada? Kan sama itu, sama makruhnya dengan qobliyah maghrib kan sama. Tapi nek qobliyah maghrib jenengan sering pirsa napa mboten? Nah, itu aneh. Orang kan aneh itu kan sebenarnya. Kalau di tempat kami, masjid kami sudah menjadi kebiasaan. Jadi bar azan maghrib itu tidak diberi waktu yang lama, langsung qomat. Tidak diberi waktu lama. Jadi memang tidak diberi kesempatan untuk sholat qobliyah dengan sengaja itu memang. Itu sudah menjadi kebiasaan kalau di tempat kami. Jadi hanya diberi kesempatan untuk memperbanyak doa saja karena itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Nah, walaupun mamane sholat qobliyah ya ora apa-apa, ndak dosa. Boleh-boleh saja dilakukan. Pun jadi sholat 2 rakaat namanya sholat tahiyatul masjid. Kenapa kita harus menghormati masjid? Ya pastilah karena itu baitullah, rumahnya Allah. Saya kutip dari kitab Bidayatul Hidayah. Masjidun mahalur rahmatullah li ibadihi. Masjidu mahalu rahmatillahi li ibadihi. Wal khuruju minha fahuwa ila mahalil asbab allati tahsulu biha al arzaq. Masjid itu adalah tempat rahmat Allah bagi hamba-hambanya. Wal khuruju minha, adapun keluar dari masjid, fahuwa ila mahalil asbab, adalah kita keluar menuju tempatnya sebab. Allati tahsulu bihal arzaq,
yang menjadikan seseorang itu bisa mendapatkan rizki. Jadi masjid itu panggonane rahmat. Keluar dari masjid itu adalah kita menuju tempatnya asbab. Asbab itu sebab. Sebab-sebab memperoleh rizki. Makanya kula jenengan nek mlebu masjid dungane piye? Allahumma barik lana. Lho niku donga mangan niku nggih. Allahumma ftahli abwaba. Ya Allah, bukakan bagiku pintu-pintu rahmatmu. Karena masjid itu mahalur rahmah, tempat Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Begitu keluar, doa kita bagaimana? Allahumma ftahli abwaba fadlika, bukakan bagiku pintu-pintu fadlmu, pintu-pintu keutamaan. Apa yang disebut pintu-pintu fadlile Gusti Allah? Keutamaane Gusti Allah. Pintu-pintu asbab tadi, sebab-sebab diperolehnya rizki, sebab-sebab diperolehnya ilmu, sebab-sebab diperolehnya apa yang menjadi hajat kita. Jadi panjenengan mendapatkan rahmatnya di dalam masjid. Rahmat itu kasih sayang Allah. Begitu disenangi Gusti Allah, metu minta lagi kepada Allah supaya dibuka itu pintu-pintu rezekinya itu. Rezeki kan tidak hanya duit, ketentraman keluarga rezeki, ilmu rezeki, kesehatan rezeki, kan begitu kan? Nah, anak soleh solehah juga rezeki. Begitu kita sudah disayangi oleh Allah, kita keluar dari masjid, kita berdoa agar dibukakan pintu-pintu itu semua. Karena yang berdoa itu orang yang sudah disayangi Allah, sehingga mudah mencari asbab, mudah mencari sebab-sebab tadi. Bekerja itu kan hanya sebab, gitu kan? Nah, hanya sebagai sebab gitu untuk turunnya rahmat Allah, turunnya rizki dari Allah. Jadi bekerja itu hanya sebab saja. Pirang-pirang wong nyambut gawe ngedhu ya dong-dongane ora oleh apa-apa, kan begitu kan? Nah, ini harus kita ingat betul bahwa masjid itu adalah mahalur rahmatillah li ibadi. Tempat Allah memberikan rahmat kepada hambanya. Keluar dari masjid, kita berjalan menuju sebab-sebab Allah memberikan rizki kepada kita. Iman jenengan golek duit nang jero masjid ya keliru berarti. Salah tempat itu namanya, kan begitu kan? Ampun. Maka kita harus menghormati masjid, ya, menghormati masjid. Orang yang menghormati masjid adalah orang-orang yang bisa melaksanakan syiar agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yu'azzim sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagung-agungkan syiar agama Allah, memuliakan masjid, mengagungkan masjid, menghidupkan masjid, kegiatan-kegiatan keagamaan apapun bentuknya dibesar-besarkan, itu merupakan pertanda bahwa hatinya terdapat nilai ketakwaan kepada Allah. Jadi sifat orang muslim itu adalah syiar, menunjukkan kebaikan, agar kebaikan itu dicontoh oleh orang lain, bukan untuk kebanggaan, bukan. Jiwa yang disemangati untuk mengajak orang melakukan
kebaikan. Itu merupakan pertanda dalam hatinya ada nilai takwa. Berarti orang Islam itu harus punya kepedulian terhadap orang lain. Wa yu'adzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, itu merupakan pertanda dalam hatinya terdapat nilai-nilai ketakwaan kepada Allah. Idul Fitri dikongkon syiar, kan begitu kan? Isra Mi'raj diperintah syiar, besar-besarkan. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, syiar, hormati, muliakan. Peringatan 1 Muharram besar-besarkan, itu merupakan tanda ketakwaan. Peringatan kelahiran Rasulullah besar-besarkan, itu merupakan tanda ketakwaan. Lalu meneng-menengan, bahaya perlu dipertanyakan ketakwaan, kan begitu kan? Ini dalilnya. Itulah besar-besarkan. Itu perintah Allah itu. Mumpung ngelingan Idul Adha. Saudara-saudara kita yang melakukan ibadah haji, Yusuf budal kabeh nggih. Sudah mulai keberangkatan. Mereka di sana yang dilakukan itu meniru-niru perbuatan orang yang soleh. Tawaf, perbuatan Nabi Adam, perbuatan Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah itu kan termasuk Nabi Ibrahim kan. Sa'i perbuatannya istrinya Nabi Ibrahim, melayu tok ora usah maca donga wis sah itu. Balang jumroh itu perbuatan Nabi Ibrahim. Meniru perbuatan orang soleh itu ternyata disyariatkan. Meniru perbuatan orang soleh itu ternyata menjadi syariat. Kan begitu kan? Contohnya peristiwa keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dikenal Abul Anbiya, bapaknya para, karena dari beliaulah menurunkan banyak sekali para nabi. Ib itu artinya bapak, Rahim itu artinya umat. Jadi Nabi Ibrahim itu bapaknya umat. Ini bukan bahasa Arab, ini bahasa Ibrani namanya. Beliau itu lahir dan besar di sebuah tempat namanya Urkasdin. Kalau dari kota Baghdad sekarang Irak itu ke arah selatan kira-kira 70 km. Beliau hidup di negara namanya Babylon. Zaman Raja Nebukadnezar. Kalau kita nyebutnya Raja Namrud. Kalau orang barat nyebutnya Nebukadnezar. Beliau ini kemudian hijrah itu pergi menyeberangi Nahar Urdun. Nahar Urdun itu sekarang disebut Sungai Jordan, sungai yang memisahkan antara Jazirah Arab dan Ardu Kan'an. Ardu Kan'an itu Palestina. Karena menyeberang maka disebut Abaro, Hebrew, Ibrani, orang yang menyeberang. Maka kemudian Nabi Ibrahim ini berpindah tempat ke Ardu Kan'an. Sebelumnya beliau ini di mana? Di Urkasdin menghancurkan berhala-berhala. Kan begitu kan ceritanya kan begitu. Berhala-berhala dirubuhne kabeh. Menegakkan ketauhidan beliau itu. Kemudian berpindah. Begitu pindah, suwi tidak punya anak. Kurang lebih usia 80 tahun Nabi Ibrahim itu diperintah oleh Allah sunat khitan. Umur 80 tahun dikongkon khitan. Urung ana laser.
urung ana obat bius, dokter durung ana, kira-kira khitane dos pundi? Dukun calak durung ana. Ngerti dukun calak jenengan? Nah, durung ana. Kira-kira sunate dos pundi? Kinten-kinten mawon. Kan disunat sendiri. Wong durung ana wong sing paham tentang khitan. Maka Nabi Ibrahim mencari batu yang kira-kira landep. Panjenengan bayangke kira-kira berat napa mboten nglakoni khitan zaman itu. Usia 80 tahun. Kira-kira nek sing rada cilik ngono koyoke sik rada nek wis rada gedhe koyoke kan begitu kan nggih. Berat. Ujiannya Nabi Ibrahim itu tidak ada yang ringan, berat kabeh. Nggih. Umur 80 kon khitan. Bar khitan selesai dilakukan nggih. Setelah di awal beliau itu ketika masih muda melawan berhala, berani, sukses. Umur 80 dikongkon khitan, suwi gak duwe anak, akhirnya menikah yang dengan istri kedua, dengan Ibu Hajar, duwe anak. Begitu duwe anak, karo Gusti Allah diperintah pergi ke barat. Ibrahim, Ibu Hajar dan anaknya yang masih kecil Ismail. Begitu sampai ke barat, di tengah-tengah padang pasir, di satu lembah yang tidak berpenghuni, Allah memerintahkan anak bojomu tinggal. Abot wae. Suwira duwe anak, begitu duwe anak dikongkon ngalih, anak bojone kongkon ninggal. Umpama sampean ngono, bojomu ambek anakmu tinggalan. Kira-kira bojone sampean terus sampean ngomongi, sampean diceladu apa manut kira-kira bojone? Oh, wong lanang gendeng ngono kira-kira bojone kok ditinggal. Tapi Ibu Hajar enggak begitu karena seorang perempuan yang sholihah, Masya Allah. Aku diperintah Gusti Allah ninggal sampean nang kene. Piye monggo menawi pancen perintahe Gusti Subhanallah. Balik malih Nabi Ibrahim niki ke Ardu Kan'an. Lho sampai tengah Ardu Kan'an niku istri pertamanya ternyata bisa hamil. Punya anak namanya sinten? Wis sembarang lah sak apale jenengan nggih. Ismail dan Ishak. Ndak lecui Nabi Ibrahim kangen kali anaknya Ismail. Lama nggak ketemu. Kira-kira anakku piye kabare yo, sehat apa lara apa piye. Ditinggal dhewean, didatangi lagi. Ternyata menjadi sebuah perkampungan itu. Barokah Nabi Ismail ngedruk lemah metu sumber air. Kan begitu kan? Itu Nabi Ismail wis rada gede. Wis balik. Sudah besar berarti kan? Nah, begitu ketemu setas melepas kerinduan, Gusti Allah perintah meneh Ibrahim, belen anakmu. Masya Allah. Piye kira-kira? Abote tenanan. Setelah beberapa kali mimpi seperti itu, Nabi Ibrahim disampaikan mimpinya itu kepada istri dan anaknya. Piye iki aku diperintah Gusti Allah mbeleh anakmu. Bojone bojo sholihah. Nek pancen perintah Gusti Allah monggo dipun laksanakan. Kira-kira bojone sampean pamit ibu, aku dikongkon Gusti Allah mbeleh anakmu. Kira-kira ya apa? Kan nggih. Berat sekali orang yang dicintai dikorbankan. Berhasil Nabi Ibrahim melakukan nih. Begitu berangkat menuju tempat yang dituju untuk menyembelih anak, digodho demit, dibalangi kan begitu kan? Akhirnya sampai sekarang dilestarikan dengan jamarot tadi. Begitu sampai tempat Nabi Ismail, dia diaturi melih karo bapaknya. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kata Nabi Ismail. Insyaallah kula sabar Pak nglampahi.
Maka dihujamkanlah belatinya Nabi Ibrahim ini di leher Ismail. Itu sudah dihujamkan itu, bukan belum. Jadi wis ngeneki gulu berkali-kali. Bukan belum, bukan. Sudah berkali-kali dihujamkan. Lading wis diungkal landhep, diperintah Gusti Allah ketul ora sida landhep. Itu Nabi Ibrahim. Sama ketika Nabi Ibrahim itu dibakar kan begitu kan ceritanya gitu. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu diobong, Allah perintah kepada api, ya naru kunni bardan wa salaman ala Ibrahim. Quran itu, wahai api jadilah dingin, wong geni panas kok iso dadi adem? Ya iso, wong sing perintah Gusti Allah. Jadi Nabi Ibrahim mlebu ning jero geni kobaran api, ya kaya mlebu masjid Muqimuddin ono asine, kira-kira ngono nggih. Sama ketika belatinya Nabi Ibrahim dihujamkan ke leher Ismail, ladinge tadi karo Gusti Allah diperintahi lading ketula ora sida landhep. Baru setelah beberapa kali dihujamkan, Allah mengganti dengan begitu ceritanya. Lah kula jeneng ini Nabi Ibrahim ini melakukan ketaatan 100%, apapun perintah Allah dilakukan, mengorbankan yang dicintai untuk urusan Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sehingga Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya, keluarganya, hartanya, dan semua manusia. Tidak akan sempurna iman seseorang sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada dirinya, keluarganya, anaknya dikorbankan, nggih monggo, hartanya, dan semua orang. Ini menunjukkan iman yang sempurna. Lah kula panjenengan sing ora budal haji diperintah mengagungkan syiar, memperbanyak takbir, kan ngoten nggih? Salat Id, berkurban. Nggih ta? Dikongkon kurban. Gak dikongkon ngurbanke anake. Gusti Allah pirsa gak mampu kelase kula jenengan. Nah, akhirnya dikongkon niru kurban wedhus, hewan ternak. Sebagian kecil dari apa yang kita cintai diperintahkan untuk dikorbankan. Sebagian kecil dari harta kita yang kita cintai diperintahkan untuk dikorbankan. Qoroba yaqrabu, mendekat diri kepada Allah. Sebagian kecil dari apa yang kita cintai. Panjenengan nggih seneng duit toh? Seneng mboten? Berarti apa yang kita cintai kan begitu, harta kita hanya kecil saja itu. Diperintahkan untuk berkorban. Diperintahkan itu. Walaupun hukumnya sunnah. Hukum korban itu sunnah. Bagi orang yang tidak mampu maka tidak mendapatkan kesunahan. Bagi orang yang mampu tetapi tidak berkorban maka makruh, dia kena hukum makruh. Sak keluarga bapak, ibu, anake telu mampu kabeh, berpenghasilan semua. Anda berkorban satu maka menggugurkan kemakruhan yang 4. Sing papat iki mau gak korban tidak menjadi makruh lagi. Bapak etok sing korban, keluarganya yang 4 ini tidak berkorban maka tidak menjadi makruh. Mampu bila tidak berkorban kan hukumnya makruh. Karena salah satu sudah berkorban maka hukumnya tidak lagi makruh. Ini tidak menunjukkan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga, tidak.
Tidak begitu maksudnya. Ini menggugurkan kemakruhan. Nggih, menggugurkan kemakruhan. Wonten. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, khiyaru ummati yudhakuna wisiraru ummati la yudhakuna. Sebaik-baik umatku adalah yang mau berkorban. Sejelek-jelek umatku adalah yang tidak mau berkorban. Rasulullah yang mengatakan. Hadis yang lain, ala innal udhiyata minal a'malil munjiyah tunji sahibiha min syarrid dunya wal akhirah. Ketahuilah sesungguhnya al-udhiyah, sembelihan kurban, itu adalah amal pembebas yang akan membebaskan orang yang berkorban dari kejelekan dunia dan akhirat. Coba, al-munjiyah itu pembebas itu, korban itu, yang membebaskan orang yang berkorban dari kejelekan dunia dan yang berkorban. Sing ora berkorban ya orang. Sak keluarga wong limo, bapak, ibu, anake telu, sing korban bapak etok, ya bapak etok berarti. Yang dibebaskan dari kejelekan dunia dan akhirat. Hadis yang lain, mangkana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insa'a yahudiyan wa insa'an nasraniyan. Barang siapa yang diberikan oleh Allah kelapangan rizki tetapi dia tidak menyembelih hewan kurban, falyamut insa'a yahudiyan wa insa'an nasraniyan, maka matilah saja kalian dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Tegas sekali Rasulullah. Jadi wong kok diberi kelapangan rezeki, itu harus ingat bahwa yang memberi itu adalah Allah. Maka sudah sepantasnya bila dikembalikan kepada, lah kok meneng wae karo Kanjeng Nabi diperintah kowe nek mati milih mati Yahudi apa mati Nasrani. Naudzubillah min. Artinya apa? Rasulullah itu begitu mengarahkan kita supaya menjadi orang yang mempunyai jiwa sakhok, dermawan. Jadi itulah, itu kan satu momen saja agar kita ingat untuk selalu berkorban di jalan Allah. Itu satu momen saja. Ibarat itu ujian. Setelah ujian itu membekas tidak dalam hati kita, setelah Idul Adha itu menjadi orang yang dermawan atau enggak, itu sebenarnya taruhannya. Jadi duduk wayah korban tok terus aku korban belah sapi, bar ngono ya wis gak tau sedekah blas. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu. Jadi itu satu momentum saja Idul Adha, agar kita mengingat tentang kejadian Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Jadi Allah itu memberikan pelajaran melalui momentum Idul Adha. Setelah itu dampaknya dalam hati itu tertanam atau tidak setelah Idul Adha itu. Baru Idul Adha kok balik dari wong medit, oh berarti tidak ada dampak itu dalam hatinya. Kan begitu maksudnya. Maksudnya seperti itu. Pelaksanaan kurban itu dimulai tanggal 10 Dzulhijjah sampai akhir hari Tasyrik, berarti 4 hari. Mulai sholat Id hari kedua, ketiga dan yang boleh disembelih itu adalah an'am, hewan ternak. Contohnya kambing, kebu, sapi, onta, boleh. Boleh itu. Bagi kambing disyaratkan wis powel. Apa powel itu? Apa powel itu bahasa Indonesianya apa ya? Gigi serinya sudah tanggal. Atau telah usia 1 tahun walaupun belum powel, boleh. Walau belum powel tapi sudah usia setahun, boleh. Untuk sapi dan kambing kacang, ngerti kambing kacang?
wedhus sing cilik niku nggih. Itu disyaratkan usia 2 tahun. Kenapa? Kambing kacang ini setahun sik cilik. Sapi dan kambing kacang disyaratkan usia 2 tahun. Untuk onta usia 5 tahun. Lah niki rada problem, biasanya wong-wong nek golek sapi gak ndelok usia. Bakule yo gak tahu jujur pisan nek ditakoni usia. Nah, ini susah, rada susah nggih. Dadi nek sapi mboten usah ditakoni powel apa ora powel. Usia 2 tahun. Pun nggih. Apalagi hari sudah, hukumnya sunnah. Bagi keluarga yang mampu, 5 keluarga mampu semua, bila tidak berkorban maka menjadi makruh, tidak sampai haram. Mampu kok orang gelem korban, makruh. Salah satu berkorban maka semua tidak menjadi makruh. Dan 1 ekor kambing untuk 1 orang, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Mutlak itu sudah. Bagi orang yang berkorban dianjurkan untuk memakan secukupnya dari daging korbannya. Dianjurkan dalam rangka mendapatkan keberkahan. Yang berkorban dianjurkan. Wis gak usah repot, gak usah milih, yo gak usah ngerepoti panitia. Aku nek gak teko hewanku, emoh lho, aku teko hewanku iku ngerepoti panitia wis. Gak usah begitu, nanti ribet panitianya. Dari hewan manapun asal itu hewan korban, itu orang yang berkorban dianjurkan memakan walaupun sedikit supaya mendapatkan keberkahan. Ngoten nggih. Aku kurban wedhus kok dikei sapi, ora usah rewel. Padha niku wis barokah itu. Kecuali dia bernazar, maka tidak boleh memakan hewan korbannya. Aku iku nek iki engko pekerjaanku hasil itulah ngarep aku mbeleh sapi 7. Nazar ini kan namanya. Maka dia tidak boleh ikut makan. Tidak boleh karena dia bernazar. Apalagi hewan kurban yang cacat, maka tidak diperkenankan dijadikan hewan kurban. Cacat yang mempengaruhi kualitas daging. Cacat yang mempengaruhi kualitas daging. Kupingnya cumplung, berarti kualitas dagingnya kan menurun, berkurang, telinganya hilang. Bagaimana dengan sapi yang diturunkan dari truk terus kakinya patah? Kualitas dagingnya berkurang enggak? Tidak berkurang, maka enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dari apalagi? Tidak diperkenankan menjual bagian dari hewan kurban dalam bentuk apapun. Mutlak itu sudah. Ndase didol gak oleh, kupingnya didol gak oleh, kulitnya didol gak boleh, gak boleh. Bila saya contoh sampean ngirimi daging sapi kepada saya orang miskin, umpama sampean ngirimi kula, maka yang saya terima itu keadaannya tamlik, saya miliki penuh. Setelah saya terima, ternyata dari masjid saya juga dapat petang kresek umpamane, akeh-kakean iki, akhirnya saya jual, boleh, karena sudah menjadi hak milik saya. Ini tidak disebut menjual hewan kurban. Tapi nek sing ngedol panitia ini ndak boleh. Ngoten nggih. Lah karena itu belum diberikan kan begitu kan. Nah,
Bila saya orang yang mampu, orang kaya, jenengan paringi daging sapi, daging kambing, masjid liya yo ngekeki aku kakean. Akhirnya saya jual. Ini ndak boleh karena saya orang kaya. Betul nggih? Ndak boleh. Jadi bagi orang yang du'afa, hukum mendapatkan daging korban adalah tamlik. Bagi orang kaya hukumnya adalah it'am, suguhan. Boleh saya berikan ke orang lain dengan catatan harus dimasak dahulu. Harus dimasak dahulu. Ngoten nggih. Itu sedikit tentang fikihnya pelaksanaan kurban. Hewan kurban yang diserahkan kepada panitia itu hendaknya ditakyin. Apa ditakyin itu? Terjadi akad, Pak, niki hewan kurban ini kurban kula, bojo kula namanya ini, anak saya namanya ini ditakyin. Tidak perlu melafatkan niat yang sempurna, tidak perlu, cukup ditakyin, itu sudah cukup. Tidak perlu seperti zakat itu nama itu an-ukhrija zakatal fitri an-nafsi wa an-zaujati, tidak perlu runtut begitu. Nanti ketika telah diterima oleh panitia, akad penerimaan ini ditakyin, Pak, ini korban saya, nama saya ini, istri saya, anak saya namanya ini, diterima panitia nanti mewakili. Ketika akan menyembelih, kemudian panitia mengumumkan, nawaitu an aj'ala hadhihi syatta udhiyatan li, Bapak fulan, Ibu Siti, anak sunnatan lillahi ta'ala. Artinya saya berniat menjadikan kambing ini sembelihan kurban bagi Bapak titik sunnah karena Allah, baru disembelih. Berarti begitu digeletakne disebutlah nawaitu an aj'ala hadhihi syatta udhiyatan li, Bapak titik sunnatan lillahi ta'ala. Oh, ini lebih sempurna. Ditakyin saja boleh, tetapi dengan menggunakan lafadz ini lebih sempurna. Pun ngoten mawon wis kakean tambah mumet sampean nggih. Sampai situ dulu keterangan. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Iya, monggo. Iya. Bagaimana sholat tahiyatul masjid? Apakah boleh dilakukan di musola dan lain sebagainya? Selain masjid maksudnya gitu. Jadi sholat tahiyatul masjid itu memang dilaksanakan di masjid. Apa cirinya masjid? Masjid itu cirinya selalu terjadi sholat jamaah 5 waktu. 1. Kedua, terjadi pelaksanaan sholat Jumat. Maka di selain tempat yang tidak dilaksanakan ini, maka tidak disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid. Yang kedua, bila seseorang belum akikoh, kemudian berhimpitan waktunya dengan Idul Adha, mana yang lebih diutamakan, akikoh atau kurban? Yang lebih diutamakan adalah akikoh. Kenapa begitu? Dalam hadis Rasulullah menyampaikan likulli gulamin murtahinun bi aqiqatihi. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan tergadai, ditebus dengan aqiqah. Jadi ini lebih diutamakan. Nek masih tergadai kan berarti sudah di barang gadet, belum ditebus gitu maksudnya. Ini lebih diutamakan. Perbedaannya apa? Kalau akikoh itu dibagikan dalam keadaan matang, kalau korban dibagikan dalam keadaan mentah. Ngoten Bapak. Ada yang lain mungkin?
Nggih. Saya tidak melakukan karena waktunya waktu yang makruh. Nggih. Jadi saya masuk masjid ketika waktu yang makruh saya tidak melakukan. Walaupun boleh, tetapi tidak dianjurkan. Kan beda nggih. Dianjurkan dan boleh itu kan beda. Derajat hukumnya, derajat fikihnya kan beda. Saya mengganti dengan yang disunahkan. Disunahkan berarti dianjurkan. Apa itu? Memperbanyak doa. Jadi sunnahnya justru memperbanyak doa. Jadi kalau melebet tenggene waktu yang makruh, saya tidak sholat. Saya memperbanyak doa. Kalau saya fikih itu kan nek panjangan takon pendapat saya bagaimana baiknya, ya itu tadi pendapat saya. Seperti yang saya lakukan. Gitu. Setelah adzan maghrib sekalipun, setelah adzan maghrib kan belum sholat maghrib maksudnya kan. Nah, itu kan masih waktu-waktu yang dimakruhkan. Karena yang dimaksud sebelum maghrib itu adalah sebelum melakukan sholat maghrib. Jadi itu malah saya memperbanyak doa karena antara adzan dan iqamah itu disunahkan memperbanyak doa. Saya menggantikannya dengan al-baqiyatus sholihah. Ini yang mengganti sholat-sholat yang tidak terlaksanakan. Ada yang lain? Nggih, ngono. Sedekah bagi keluarga yang meninggal baik, membadalkan haji untuk orang tua yang meninggal baik, korban untuk yang meninggal tidak boleh, kecuali ada kecualinya. Orang yang meninggal itu sudah punya azam, keinginan untuk berkorban. Ada nih. Jadi saya korban untuk ibu saya yang sudah meninggal. Ibu saya nggak pernah punya azam keinginan yang kuat. Aku tahun ngarep kepingin korban. Kalau kita pernah mendengar seperti itu, kita berkorban untuk yang sudah meninggal boleh. Tetapi yang korban tidak boleh ikut makan dagingnya tidak boleh. Ya, karena itu kategori nazar. Nah, ngoten nggih. Tapi kalau tidak punya azam seperti itu, tidak bisa. Beda dengan sedekah, infak itu bisa. Kalau zakat, bagaimana dengan menzakati orang yang sudah meninggal? Tidak perlu, kan gitu kan? Sama dengan korban. Bagaimana korban untuk orang yang sudah meninggal? Ya tidak perlu juga, kecuali dia punya azam. Ngoten nggih. Pun ngoten riyen, nggih, wis tuwa niki, dilanjutkan kapan-kapan malih nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.